Keluarga damai yang dikasihi Tuhan, Shalom. Puji nama Tuhan. Senang sekali saat ini saya kembali bisa menyapa keluarga damai yang terkasih dan bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita datang kepada Tuhan, memohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih dan anugerah Tuhan. Karena kasih dan anugerah-Mu, hari ini kami boleh menikmati hari baru pemberian-Mu. Sebelum kami mengisi dengan segala aktivitas kami ingin mendengarkan suara Tuhan menyapa kami, dan kami ingin merenungkan sabda-Mu itu supaya firman-Mu bisa bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai yang dikasihi Tuhan, perenungan kita kali ini masih seputar tentang pelayanan. Melalui perenungan firman Tuhan kali ini, kita akan berefleksi tentang pelayanan yang kita telah lakukan. Sudahkah pelayanan yang kita kerjakan selama ini telah sejalan dengan yang Tuhan Yesus teladankan? Nah, untuk itu marilah keluarga damai kita mendasarinya dengan kita membaca Injil Matius pasal 20 ayat 26 sampai 28. Matius 20 ayat 26 sampai 28. Tidaklah demikian di antara kamu. Siapa saja yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Siapa saja yang ingin menjadi yang pertama di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikian jauh firman Tuhan yang sudah kita baca. Nah, keluarga damai yang dikasihi Tuhan, pada umumnya di dunia ini orang yang memimpin, orang yang memerintah, atau orang yang memiliki dan menjalankan kuasa itu akan dipandang sebagai orang besar, orang yang memiliki kedudukan dan perlu dihormati dan mendapatkan kekhususan atas kedudukan dan kuasa yang dimiliki. Oleh karena itu tidak heran jika banyak orang kemudian mencari kedudukan untuk mendapatkan kekuasaan. Nah, di dalam bacaan firman Tuhan kali ini, Yesus justru membalikkan konsep kepemimpinan dan kebesaran yang umum dunia miliki. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kebesaran sejati tidak datang dari kekuasaan atau dominasi, tetapi dari pelayanan dan pengorbanan. Nah, di dalam bacaan kita, sebelumnya ibu dari Yakobus dan Yohanes itu meminta Yesus agar kedua anaknya itu diberi posisi kehormatan di dalam kerajaannya. Dapat kita baca di Matius 20 ayat 20 dan 21. Namun Yesus menjelaskan bahwa kebesaran dalam kerajaan Allah itu berbeda dengan standar duniawi. Yesus mengatakan bahwa di dalam kerajaan Allah, kebesaran tidak diukur dengan kekuasaan. Tidak diukur dengan kekuasaan kita atas orang lain, tetapi dengan memberikan diri kita di dalam pelayanan. Nah, dari apa yang telah kita baca,
di Injil Matius tadi, beberapa hal yang kita perlu perhatikan, perlu kita cermati dari bacaan hari ini. Yang pertama, di ayat 26 Tuhan Yesus menegaskan, "Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu." Di sini Tuhan Yesus menekankan bahwa di dalam hal kerajaan Allah, kebesaran itu diukur dari pelayanan. Bukan diukur dari kekuasaan, bukan diukur dari kedudukan yang ia miliki. Yang kedua, Tuhan Yesus menekankan bahwa yang paling tinggi itu justru yang merendahkan diri dan melayani orang lain. Seperti ditegaskan di ayat 27. "Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu." Dan yang terakhir, Tuhan Yesus menegaskan di ayat yang ke-28, "Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Nah, di sini jelas Tuhan Yesus adalah teladan pelayanan. Tuhan Yesus adalah teladan dalam pengorbanan yang sejati. Ia tidak hanya mengajar tentang pelayanan, tetapi juga menjalankannya dengan menyerahkan nyawanya di kayu salib. Pelayanan yang sesungguhnya pasti di dalamnya ada pengorbanan. Pengorbanan waktu, pengorbanan materi, mungkin juga pengorbanan perasaan. Keluarga damai yang dikasihi Tuhan, dari 3 hal berdasarkan firman Tuhan yang sudah kita baca, dalam hal melayani itu berarti melayani mesti dengan rendah hati. Melayani tanpa mencari penghormatan diri. Yang kedua, mengutamakan kepentingan orang lain. Melayani itu berarti berkorban untuk orang lain, seperti Tuhan Yesus yang memberikan diri bagi dunia. Yang ketiga, melihat kepemimpinan sebagai kesempatan untuk melayani. Jika kita dipercaya menjadi pemimpin, seberapa besar pemimpin itu, seberapapun luasnya cakupan yang kita pimpin, tetapi biarlah kesempatan itu kita gunakan untuk melayani, bukan untuk mencari keuntungan diri sendiri. Keluarga damai yang dikasihi Tuhan, jika di dunia ini banyak orang berpikir bahwa untuk menjadi besar, mereka harus berkuasa dan dihormati, tetapi Yesus mengajarkan prinsip yang sangat berbeda. Kebesaran yang sejati terletak dalam pelayanan yang rendah hati. Sudahkah kita melayani dengan kerendahan hati? Keluarga damai yang dikasihi Tuhan, sudahkah pelayanan kita ini berorientasi pada kepentingan orang lain? Nah, jika saat ini Tuhan percayakan kepada kita untuk memimpin, entah itu memimpin keluarga, entah itu memimpin sebuah tim dalam sebuah organisasi, entah itu memimpin di dalam jemaat, pertanyaannya, sudahkah kita menggunakan kepemimpinan kita itu untuk melayani? Atau justru sebaliknya,
kepemimpinan yang kita jalankan di dalamnya tersirat motif-motif untuk menguntungkan diri sendiri, mencari penghormatan, mencari pujian. Keluarga damai yang dikasihi Tuhan, kiranya Tuhan menolong kita untuk dapat melayani dengan kerendahan hati, melayani yang tanpa bermotif untuk kepentingan pribadi. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas sapaan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menolong kami untuk kami belajar meneladani tentang pelayanan yang Engkau lakukan atas kami. Engkau berkorban, Engkau tidak memikirkan dirimu sendiri, tetapi Engkau menebus kami, Engkau berkorban nyawa untuk keselamatan kami. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.